Reno sekeluarga merasa lega. Mereka sepertinya memang memiliki hubungan kerabat. Ini berarti bahwa Jensen memang mendekati Paman Randi dengan maksud tertentu. Sekarang, modus mereka telah terungkap. Kita lihat apakah mereka masih tidak tahu malu? Elena menggertakkan giginya dan lanjut berkata, Paman, ketika itu, ayahku mencampakkan ibuku. Aku tahu kamu pasti sangat marah. Aku pun mengerti bila kamu masih tidak sudi memaafkan diriku. Hati Paman Randi jelas sangat galau. Ketika Daniel terluka, dia dirawat di rumah keluarga mereka dan jatuh cinta dengan Alicia, adik perempuannya Paman Randi. Namun, Daniel berpaling hati dan akhirnya pergi meninggalkan Alicia yang kemudian mati karena jatuh sakit. Daniel bahkan membawa anak Alicia pergi. Ini adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Jika Daniel muncul di hadapan Paman Randi, maka Paman Randi pasti sangat ingin membunuh Daniel dan bahkan siap mati bersamanya. Paman Randi kembali menghela napas dan berkata, meskipun aku membenci Daniel dan anaknya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Alicia masih hidup, dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Paman. Mata Elena basah berlinang air mata saking merasa terharu. Tak disangka, Paman Randi ternyata sama sekali tidak menyalahkan dirinya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungan dengan dirinya, Elena adalah orang keluarga Miller. Karena itu, Elena pasti merasa bersalah. Bagaimanapun juga, satu nyawa manusia telah hilang. Jika saat itu Daniel tidak keras kepala, ibu Elena juga tidak akan mati. Karena kita adalah satu keluarga, aku percaya dengan kalian. Paman Randi kembali menatap Jensen sambil berkata demikian. Reno sekeluarga pun langsung terdiam. Mereka mengira bahwa setelah maksud kedatangan Jensen dan Elena terungkap, Randi pasti akan mengusir mereka berdua pergi. Namun, pada kenyataannya, Jensen dan Elena malah makin akrab dengan Randi. Jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan bibiku. Jensen pun merasa senang melihat Elena akhirnya dapat berjumpa kembali dengan Paman Randi. Apa yang kalian lakukan? Ini rumah sakit, bukan pasar. Dokter itu menyela ucapan Jensen, apa kamu tahu bahwa kamu telah melanggar peraturan? Jensen juga tahu bahwa pihak rumah sakit pasti keberatan jika dia mengobati pasien di rumah sakit itu. Akan tetapi, kondisinya sudah sangat darurat. Dia pun tidak bisa berpikir panjang lagi dan langsung menjelaskan, kalian tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kamu ini siapa? Sembarangan. Panggil satpam kemari. Dokter itu tidak percaya dengan ucapan Jensen. Aku Dr. Jensen dari Aula Singlin di ibu kota. Aku memiliki izin praktik dokter. Omong kosong. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Dokter itu mengusir Jensen, tetapi saat itu juga, seorang pria yang sepertinya adalah dokter utama masuk ke dalam ruangan lalu mengerutkan kening sambil berkata, ada apa ribut-ribut di sini? Dokter, orang ini bilang bahwa dia ingin memeriksa pasien. Dia bertindak sesuka hatinya. Aku sudah memanggil satpam datang kemari. Dokter itu langsung melaporkan kejadian tadi. Wajah dokter utama tampak murung. Dia menatap Jensen dan tiba-tiba berteriak, ternyata kamu. Jensen akhirnya sadar bahwa dokter utama itu adalah Abian Cholev. Dia adalah seorang dokter tradisional dari Akademi Lembah Hantu. Jensen pernah berjumpa dengannya saat pertama kali naik pesawat menuju ibu kota. Setelah itu, Abian juga membawa para dokter dari Akademi Lembah Hantu untuk membuat keributan di Aula Singlin. Kenapa orang ini bisa ada di sini? Rupanya kamu. Jensen pun tertawa sinis dan berkata, biar aku saja yang mengobati pasien ini. Semua orang yang tidak berkepentingan silakan keluar dari ruang perawatan ini. Kamu. Abian sontak marah besar. Kenapa dia selalu berjumpa dengan Jensen? Apalagi, Jensen juga selalu menghina dirinya. Aku sudah bilang, kalian semua keluar. Jensen kembali berteriak dengan keras, kamu sendiri tentu tahu siapa yang lebih hebat dalam hal keterampilan medis antara aku dan kamu? Abian ingin membantah ucapan Jensen, tetapi dia sendiri juga tidak bisa membalas saat ditegur oleh Jensen. Abian lalu menatap Paman Randi dan berkata, kamu adalah keluarga pasien. Kamu percaya dengan pihak rumah sakit atau dokter abal-abal seperti dia ini? Dia adalah suami keponakanku, aku tentu saja percaya padanya. Paman Randi langsung berkata demikian. Abian pun makin murka. Dia memarahi Jensen, Jensen,
kamu sengaja ingin mempermalukan diriku, kan? Abian, kamu sendiri yang tidak tahu malu. Jensen pun tidak bersikap segan lagi terhadap Abian. Jensen berkata dengan sinis, kamu bilang dia adalah pasienmu. Kalau begitu, coba jelaskan gejala apa saja yang dideritanya dan bagaimana kamu bisa menyembuhkan penyakitnya. Selain itu, tolong jelaskan cara apa yang akan dipakai sampai harus menghabiskan biaya pengobatan senilai 200.000 yuan. Abian tampak tertegun. Dokter seperti mereka bisa saja menipu orang awam, tetapi tidak mungkin menipu seorang dokter profesional. Pada kenyataannya, setelah aula Qinxi di ibu kota ditaklukkan oleh Jensen, Abian sengaja menghindar dari Jensen dan datang ke kota kecil untuk melanjutkan praktik penipuan. Namun, Abian tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Jensen si pembawa sial ini. Baiklah, kamu mau dia yang mengobati penyakit, bukan? Kalau begitu, cepat urus administrasi keluar rumah sakit. Abian tidak berani menentang Jensen. Dia ingin Jensen segera pergi menjauh dari dirinya. Jensen menggelengkan kepalanya dan menolak, situasi sekarang sudah sangat mendesak. Aku harus menggunakan ruang perawatan ini. Kalian semua silakan keluar. Jensen. Abian pun tampak sangat kesal. Dia tidak berani melawan Jensen, sehingga dia terpaksa menghindar dari Jensen. Namun, Jensen telah bersikap keterlaluan karena memeriksa penyakit pasien di rumah sakit tempat Abian bekerja. Saat ini, Paman Randi pun langsung memarahinya. Keponakanku sudah bilang, kamu sendiri bahkan tidak tahu penyakit apa dan bagaimana cara menyembuhkannya. Atas dasar apa kamu menginginkan biaya pengobatan sebesar 200.000 yuan? Lagi pula, istriku sampai saat ini juga telah menghabiskan biaya lain-lain hingga 200.000 yuan. Penyakitnya pun belum sembuh, tetapi kamu masih berani meminta biaya pengobatan lagi. Keringat dingin mengucur di tubuh Abian yang ketakutan setelah dimarahi Jensen. Jensen melihat bahwa Abian masih belum memiliki etika profesi medis. Dia pun menegurnya, Abian, jangan kira dengan bersembunyi di sini, aku tidak akan punya cara untuk menghukum dirimu. Silakan saja jika kamu tidak percaya. Aku juga kenal dengan orang-orang di Departemen Kesehatan Provinsi. Abian merasa panik dan hanya bisa diam. Dia benar-benar ingin segera pergi melarikan diri dari sana. Reno sekeluarga pun ikut tercengang. Abian sebenarnya juga merupakan orang suruhan mereka. Mereka bahkan berjanji akan memberikan uang sebesar 5 juta yuan kepada Abian jika rencana mereka ini berhasil terlaksana. Akibatnya, dokter terkenal itu malah lari ketakutan dibuat oleh Jensen, dokter muda tersebut. Randi, apa kamu percaya dengan ucapan pemuda ini? Reno marah besar dan kembali menatap Jensen, anak muda, aku sarankan kamu lebih baik segera meninggalkan kota Sion. Jangan sampai kamu membuatku marah. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menderita. Apa kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengatakan hal serupa kepadaku? Jensen menatap Reno dengan dingin sambil berkata dengan datar. Tatapan matanya yang dingin seolah membuat suhu di dalam ruang perawatan menjadi dingin. Rasa dingin seketika muncul di dalam hati Reno. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa dia bisa merasa ketakutan. Dia pun segera membawa Nelly dan yang lainnya keluar dari ruangan tersebut. Setelah mereka keluar dari ruang perawatan dan menunggu di lorong depan, Nelly pun berkata dengan kesal, Ayah, kenapa kamu keluar? Kalau kita keluar lalu bagaimana dengan rencana kita? Aku. Setelah merasa agak tenang, Reno baru merasa heran kenapa tadi dia sendiri bisa ketakutan. Dia pun mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, pergi cari ke pabrik gula. Asalkan kita menemukan sertifikat tanah itu, Randi pasti akan menuruti permintaan kita untuk menjual tanah itu. Di dalam ruang perawatan, Jensen berjalan mengitari ranjang pasien dengan wajah sinis. Jensen mengeluarkan kompas Feng Shui leluhur lalu mengerahkan Provo Unti. Cahaya samar muncul di kompas itu. Namun, cahaya itu perlahan berubah makin silau. Siu! Begitu disinari cahaya, wanita itu mengeluarkan suara aneh. Gumpalan asap muncul di sekitar tubuh wanita itu lalu menghilang. Wanita yang sedang tidur itu tampak kesakitan. Kurang ajar. Jensen menegur dengan keras, aku mau lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Jensen menulis jimat dengan menggunakan Provo Unti. Setelah itu, Jensen menempelkan jimat tersebut ke kompas dan membuat cahaya yang terpancarkan makin silau. Jimat itu kemudian berubah besar hingga berukuran 1 meter dan terbang melayang di atas wanita itu.
Cahaya silau yang terus bersinar ditambah dengan kekuatan jimat membuat wajah wanita itu tampak makin beringas. Cepat perlihatkan wujud aslimu. Jensen memarahinya. Sio. Kabut hitam muncul dari tubuh wanita itu dan perlahan berubah menjadi sesosok anak laki-laki berusia 7 tahun yang kemudian terbang menggantung di atas tubuh wanita itu. Siapa kamu? Wajah anak laki-laki ini sangat pucat dan menakutkan. Seharusnya aku yang bertanya siapa kamu? Jensen berkata dengan sinis. Aku bernama Denta. Ibuku sudah menghilang. Aku sedang mencari ibuku. Anak kecil itu tiba-tiba menangis, membuat orang merasa sangat kasihan dengan dirinya. Dia sepertinya sama sekali tidak tahu bahwa dia sendiri sudah mati. Dia hanya merasa wanita di atas ranjang itu seperti ibunya, sehingga dia pun terus mengganggu wanita itu. Jika kamu terus mengikuti dirinya, dia bisa mati. Meskipun dia hanya seorang anak kecil, Jensen tetap berterus terang, kamu terus saja mengganggu bibi ini. Sepertinya, bibi ini sangat mirip dengan ibumu. Apa kamu menyukai bibi ini? Suka. Anak kecil itu mengangguk. Kalau kamu memang suka, lepaskan dirinya. Kamu jangan terus mengikuti dirinya. Dia bisa saja mati. Jensen berkata, lagi pula, kamu sendiri sudah mati. Kamu seharusnya pergi reinkarnasi. Di kehidupan berikutnya, kamu dapat terlahir kembali menjadi seorang anak kecil yang ceria. Saat itu, kamu juga akan punya ibu sendiri. Apa aku sudah mati? Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan tampak kecewa. Kematian adalah permulaan dari suatu kehidupan baru, pergilah. Jensen menunjuk ke kompas leluhur, cahaya bersinar makin terang. Kemudian, sebuah pusaran pun muncul di kompas leluhur itu. Aku sudah paham. Aku harus pergi reinkarnasi terlebih dahulu agar dapat memiliki seorang ibu. Terima kasih, kakak. Anak kecil itu mengangguk kepada Jensen lalu terbang menuju ke dalam pusaran pada kompas itu dan menghilang dengan perlahan. Suhu di dalam ruangan sudah tidak begitu dingin lagi. Jensen duduk di kursi karena kelelahan setelah mengerahkan begitu banyak Profound Ki untuk menunjukkan jalan reinkarnasi kepada anak kecil itu. Jensen memang terlihat seperti membuka pusaran menuju jalan reinkarnasi, tetapi sebenarnya itu hanya semi reinkarnasi. Dengan kekuatan Profound Ki yang dimiliki Jensen sekarang, Jensen masih belum mampu membuka jalan reinkarnasi yang sebenarnya. Aku tidak menyangka bahwa ternyata Profound Ki yang dimiliki masih belum mencukupi meskipun sudah menguasai teknik Kaisar Manusia tingkat kelima. Walaupun teknik Kaisar Manusia dapat meningkatkan kekuatan Profound Ki yang aku miliki, kecepatannya masih belum mencukupi, kecuali aku menemukan buah jujube kulit tipis seperti saat itu. Jensen menggelengkan kepalanya dengan pasrah karena dia tahu bahwa harta karun seperti itu sangat sulit ditemukan. Jensen lalu berteriak kepada orang di luar. Aku sudah tidak apa-apa, masuklah. Mendengar suara itu, Elena dan yang lainnya pun buru-buru masuk ke dalam ruangan. Dr. Jensen, bagaimana keadaan istriku? Dia sudah tidak ada masalah lagi. Aku akan membuatkan 2 jenis resep untukmu. Dia hanya perlu merawat kesehatan dengan baik setelah pulang ke rumah nanti. Sekarang, dia sudah boleh keluar dari rumah sakit. Terima kasih, Dr. Jensen. Saat Jensen berbicara, wanita yang terbaring di tempat tidur itu sudah membuka matanya. Elena melihat hal itu dan makin mempercayai perkataan Jensen. Setelah itu, mereka pun mengurus administrasi keluar rawat inap. Paman Randi dan Monica membawa wanita itu pulang ke rumah. Jensen dan Elena masih beristirahat di ruang perawatan. Elena menatap Jensen yang terlihat kelelahan. Elena pun merasa sedih karena suaminya sendiri kembali membantu dirinya menyelesaikan masalah ini. Kalau saja Jensen tidak menolong bibi Elena, paman Elena belum tentu bersedia mengakui Elena sebagai keponakannya. Elena menunggu Jensen dengan tenang. Setelah 1 jam berlalu, Jensen akhirnya membuka matanya. Jensen! Elena berteriak dengan cemas. Tidak apa-apa, ayo kita pergi melihat foto ibu kandungmu sekarang. Jensen tersenyum kepada Elena. Dia tahu bahwa Elena sangat ingin melihat foto ibu kandungnya sendiri. Di rumah keluarga Randi dekat pabrik gula. Paman Randi akhirnya merasa tenang setelah melihat istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Randi, kamu bilang anak perempuan Alicia sudah kembali? Devina yang sedang terbaring di tempat tidur bertanya kepada Paman Randi.
Paman Randi sontak terkejut dan langsung mengangguk, anak itu juga hidup menderita. Setelah sekian tahun, dia akhirnya ditemukan juga. Dia sepertinya datang untuk memenuhi keinginannya yang sudah terpendam sekian lama. Randi, kematian adik perempuanmu telah menjadi luka batin bagi dirimu selama ini. Apakah kamu masih menyalahkan anaknya? Devina berkata sambil mengerutkan kening. Nah, saat pertama kali aku mendengar kabar ini, aku sebenarnya masih sangat membenci dirinya. Namun, setelah dipikir-pikir, masalah ini memang sama sekali tidak ada kaitan dengan dirinya. Paman Randi berkata demikian sambil menggelengkan kepala. Ayah, jadi kakak cantik itu adalah kakak sepupuku? Kalau begitu, siapa itu Dr. Jensen? Monica pun bertanya sambil mengerutkan kening. Dia sepertinya adalah kakak iparmu. Aduh, kenapa Dr. Jensen malah sudah menikah? Monica sangat terpukul mendengar hal ini. Wajahnya sangat masam. Dia pun hanya bisa terdiam. Randi, di mana sertifikat tanah itu disimpan? Saat itu, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Mereka adalah Reno sekeluarga dan Tuan Alvin. Sertifikat tanah apa yang kamu maksud? Paman Randi mengerutkan kening. Jangan berpura-pura lagi. Tanah pabrik gula. Kalau kamu tidak bersedia menjualnya, kamu tetap harus menjualnya. Kamu bersikukuh ingin menguasai tanah itu dan terus membuat hidup kami menderita. Reno berkata dengan marah. Sebelumnya, dia sudah mencari sertifikat tanah itu di seluruh tempat di dalam pabrik gula, tetapi tetap tidak dapat menemukan sertifikat tanah itu. Reno, aku sudah tahu sejak dulu bahwa kamu memang memiliki niat buruk. Aku sudah mengatakan tanah ini tidak untuk dijual. Paman Randi menggerutu. Sebenarnya, Paman Randi sudah tahu tentang masalah ini. Namun, karena masih ingin menghargai sepupunya itu, Paman Randi tidak mengatakan apapun di depan orang-orang. Randi, kenapa kamu masih bersikeras ingin menguasai tanah itu dan tidak mau melepaskannya? Tanah itu bisa dijual dengan harga puluhan juta. Kamu bisa menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membeli sebuah rumah. Kamu hanya perlu bergantung hidup pada bunga deposito bank. Itu sudah cukup untuk menafkahimu seumur hidup. Reno merasa sangat kecewa, coba lihat dirimu. Kamu hanya mendapatkan penghasilan 5 hingga 6 ribu yuan per bulan dengan menjadi sopir taksi. Kamu bahkan kesulitan membayar biaya pengobatan istrimu. Anak perempuanmu juga terpaksa bekerja di tempat hiburan. Kalaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu seharusnya memikirkan anak dan istrimu. Setelah terus dibujuk, raut wajah Paman Randi pun berubah. Dia mulai terlihat ragu-ragu. Monica yang melihat hal ini tidak ingin ayahnya mendapatkan paksaan terus-menerus. Monica buru-buru berteriak, Paman ketiga, kami mengandalkan tenaga sendiri untuk mencari nafkah. Pekerjaan kami juga bukan pekerjaan memalukan. Lagi pula, kami masih punya pabrik gula. Pabrik gula? Kalian sudah 3 tahun tidak menerima pesanan dari pelanggan. Pabrik gula kalian sudah tidak tertolong lagi. Reno mencibir, pabrik gula besar di kawasan industri sana akan menghancurkan usaha pabrik gula kalian hingga bangkrut. Paman Randi, biar aku beritahu kamu, pabrik gula besar itu adalah hasil kerja sama antara Tuan Alvin dan ayahku. Kami memang telah merebut pelanggan kalian. Nelly menimpali. Kalian ini. Raut wajah Paman Randi berubah drastis. Paman Randi sama sekali tidak menyangka bahwa Reno yang tumbuh besar bersama dengannya sejak kecil malah diam-diam menusuknya dari belakang. Alvin pun ikut berbicara, Paman Randi, pabrik gula kalian adalah warisan dari generasi sebelumnya. Situasinya sekarang hampir mendekati bangkrut. Kamu lebih baik jual saja tanah itu agar dapat mempertahankan pabrik gulamu itu. Dengan demikian, kamu juga dapat mempertanggungjawabkannya kepada para leluhur. Saat ini, Paman Randi dan Monica pun terdiam. Nelly terus membujuk mereka berdua karena tahu mereka berdua sedang ragu-ragu. Nelly lanjut berkata, Paman Randi, kamu tidak perlu bersikap keras kepala terhadap kami. Aku beritahu kamu, asalkan Tuan Alvin mengeluarkan perintah, semua orang di kota Sion tidak akan berani berhubungan bisnis dengan dirimu lagi. Kamu terpaksa terus menjadi seorang sopir taksi dan Monica juga hanya bisa menjadi tukang pijat kaki di tempat refleksi. Apakah kamu ingin melewati seumur hidupmu seperti ini? Monica yang sudah tidak sabar lagi akhirnya berkata dengan marah, Nelly, kami adalah kerabatmu. Kamu tidak boleh kejam seperti itu. Dasar wanita.
Kamu boleh saja memakiku sesuka hatimu. Di tengah masyarakat zaman sekarang, semua membutuhkan uang dan relasi. Lagi pula, kalian juga tidak akan sanggup melawan kami. Kalian mau jual atau tidak sekarang? Nelly berkata dengan acuh tak acuh. Kalian tidak perlu menjualnya. Aku akan menanamkan modal sebesar 30 juta yuan di pabrik gula ini. Saat itu, Jensen datang bersama dengan Elena. Investasi senilai 30 juta yuan. Reno dan Nelly sontak terkejut mendengar ucapan itu. Saat wajah orang yang berbicara itu terlihat jelas, Reno dan Nelly pun langsung tertawa keras. Aku heran siapa itu yang begitu hebat, ternyata yang datang adalah seorang penipu. Nelly tampak tidak percaya, sedikit pun. Jensen bahkan tidak rela mengeluarkan uang 500 yuan, sehingga Nelly merasa bahwa Jensen hanya sedang membual. Apa nama pabrik gula milik keluargamu? Jensen pun bertanya. Pabrik gula Sun Diamond, memangnya kenapa? Jika kamu ingin mencari tahu tentang kami, aku akan memberitahumu. Pabrik gula keluarga kami memiliki nilai jual sebesar 30 juta yuan sesuai harga pasar sekarang. Uang sebanyak ini tidak mungkin kamu miliki seumur hidupmu. Nelly berkata dengan arogan, awalnya, aku mengira kamu adalah anak keluarga kaya, tetapi ternyata kamu hanyalah pria miskin. Kamu memang pandai berpura-pura. Kamu bahkan punya kartu kredit jenis Black Card. Siapa yang mengajarimu cara seperti itu? Aku bukan anak dari keluarga kaya raya. Aku ini termasuk orang kaya baru. Jensen menggelengkan kepalanya dan menelepon dengan ponselnya, dalam waktu setengah jam dari sekarang, bawakan uang 30 juta yuan ke kota Sion. Aku akan mengirimkan alamatnya kepada kamu. Selain itu, ada sebuah perusahaan bernama Pabrik Gula Sun Diamond di kota Sion. Dalam waktu setengah jam dari sekarang, tutup perusahaan itu dengan cara apapun. Setelah berkata demikian, Jensen pun menutup telepon. Orang-orang di ruang utama satu persatu langsung terperanjat. Reno sekeluarga dan Tuan Alvin menatap dengan mata melotot. Sialan! Kamu masih berpura-pura? Dia bahkan memerintahkan orang untuk membawakan uang sebanyak 30 juta yuan ke kota Sion, dia memang benar-benar hebat. Orang yang tidak kenal dengannya mungkin saja percaya terhadap ucapannya. Akan tetapi, dia adalah seorang pemuda yang bahkan tidak rela mengeluarkan uang sebesar 500 yuan apalagi 30 juta yuan. Dia sepertinya juga merasa keberatan jika harus mengeluarkan uang 1 yuan. Alvin tertawa menghina dan berkata, haha, kamu mau menutup pabrik gula kami? Coba saja semampumu. Biar aku beritahu kamu, aku juga punya saham di pabrik gula Sun Diamond. Paman Randy dan Monica menggelengkan kepala dengan pasrah. Meskipun Jensen memiliki keterampilan medis yang baik, masalah ini adalah masalah bisnis dan seorang dokter. Tidak mungkin sanggup ikut campur menanganinya. Bibi, aku akan membantu memeriksa kondisi penyakitmu. Tanpa menghiraukan orang-orang, Jensen langsung menghampiri Devina dan memeriksa nadinya lalu berkata sambil tersenyum, kondisimu sudah jauh lebih baik. Hanya saja, tubuhmu masih lemah, kamu harus banyak beristirahat dan minum banyak air putih. Terima kasih, Dr. Jensen. Devina merasa bingung terhadap jalan pikiran Jensen. Dia masih bisa memaklumi jika kamu hanya membual. Namun, kamu malah selalu datang membantuku memeriksa penyakit. Kalau saja nanti tidak ada orang yang datang menjengukku, bukankah suasana akan menjadi canggung? Dr. Jensen, aku masih belum dapat menemukan bahan ramuan obat yang tertulis di resep yang kamu berikan. Aku ingin merepotkan dokter untuk pergi mencari ramuan obat. Bersama dengan Monica. Paman Randy akhirnya buka suara dengan maksud mengusir Jensen pergi. Bahan ramuan obat dalam resep itu tidaklah sulit dicari. Semua toko obat juga tahu ramuan obat itu. Kalaupun kamu masih belum menemukannya, aku akan membantumu pergi. Mencarinya nanti. Jensen berkata sambil menggelengkan kepalanya. Paman Randy diam-diam merasa kesal karena Paman Randy sebenarnya telah memberi kesempatan kepada Jensen untuk berhenti mempermalukan diri sendiri, tetapi Jensen masih saja bersikeras melakukannya. Randy, bagaimana keputusanmu mengenai masalah tanah pabrik gula? Pada saat ini, Reno juga akhirnya buka suara dan sama sekali tidak menghiraukan ucapan Jensen. Aku tidak menjualnya. Paman Randy pun menolak sambil menggelengkan kepalanya. Reno pun marah besar. Semua ucapan Reno sebelumnya seakan sia-sia.
Reno berkata dengan sinis, Randy, kamu punya pandangan keliru. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia akan membawa uang 30 juta yuan kemari? Jangan bermimpi. Dia bahkan tidak punya 500 yuan. Ayah, mari kita lihat apa yang akan terjadi setengah jam kemudian. Kita lihat apa yang akan dikatakan Paman Randy nanti. Nelly juga ikut berkata dan menatap Jensen dengan penuh kebencian. Jensen selalu saja merusak rencana mereka. Selain itu, dia juga beranggapan bahwa Jensen sangat tidak tahu malu. Meskipun kebohongan Jensen akan terungkap, Jensen masih saja enggan pergi. Tuan Jensen, kami telah mengantarkan uang 30 juta sesuai yang Anda minta. Saat ini, beberapa pria berjas hitam masuk. Mereka semua masing-masing membawa koper. Jensen melirik mereka sekilas dan sama sekali tidak mengenal mereka. Sepertinya, mereka adalah orang-orang yang diutus datang oleh panah. Haha, kamu memang pandai berpura-pura. Dari mana kamu mengundang aktor-aktor ini? Apakah bayaran mereka mahal? Alvin pun terkejut sambil mencoba menahan tawa. Lagi pula, uang sebanyak 30 juta yuan tidak mungkin ditarik dengan tunai melalui bank. Ini terjadi karena keterbatasan jumlah uang yang dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Selain grup di ibu kota, siapa lagi yang bisa mengeluarkan uang sebanyak 30 juta? Buka koper itu dan lihat isinya. Nelly pun merasa bahwa Jensen kembali berbuat curang. Sebelumnya, Jensen berpura-pura dengan memiliki kartu kredit jenis Black Card. Sekarang, Jensen malah meminta orang lain untuk ikut berpura-pura. Isi kotak itu sepertinya hanyalah kertas koran. Jensen tidak menghiraukan mereka. Dia menyuruh pria berpakaian jas itu menyerahkan uang untuk Paman Randy dan Monica. Paman Randy dan Monica sontak merasa cemas. Mereka berdua hendak mengatakan sesuatu, tetapi pria berpakaian jas itu telah membuka kotak tersebut. Ternyata, kotak itu berisi uang kertas asli. Paman Randy pun kaget dan sekujur tubuhnya gemetar saat melihat uang sebanyak itu. Ah, semua adalah uang kertas. Apakah semua ini uang palsu? Alvin langsung berlari ke depan dan mengambil setumpuk uang kertas untuk diperiksa. Setelah itu, Alvin pun terkejut dan berkata, semua adalah uang asli. Raut wajah Reno dan Nelly pun berubah drastis. Mereka berdua juga berlari ke depan untuk memeriksa keaslian uang itu. Tubuh mereka berdua juga gemetar melihat uang sebanyak itu. Semua ini adalah uang asli. Total berjumlah 30 juta yuan. Mereka semua langsung tercengang. Siapa sebenarnya orang yang begitu murah hati hingga memberikan uang sebanyak 30 juta yuan dengan mudah? Dr. Jensen ini? Randy sekeluarga juga merasa kaget dan tidak berani mengambil uang itu. Ini adalah wujud bakti Elena kepada kalian. Dengan uang ini, pabrik gula kalian dapat beroperasi kembali. Jensen pun membantu mereka dengan tulus. Dia sendiri memiliki aset miliaran yuan. Uang sebesar 630 juta tidak ada apa-apanya bagi Jensen. Elena diam-diam merasa terharu dengan tindakan Jensen. Dia pun menasihati sambil tersenyum, Paman, ambil saja uang ini. Dia sama sekali tidak kekurangan uang. Penghasilannya mencapai ratusan juta setiap bulan. Penghasilannya setiap bulan mencapai ratusan juta. Reno dan Nelly pun terperanjat. Apakah pemuda ini benar-benar seorang miliarder? Namun, bagaimana orang kaya seperti dirinya membahayakan nyawanya sendiri demi uang ratusan yuan saja? Aduh, Jensen, aku sudah tahu dari dulu bahwa kamu memang orang yang rendah hati. Orang kaya asli memang rendah hati. Nelly yang awalnya bersikap dingin kini mulai menyanjung Jensen. Jensen adalah seorang miliarder. Jika Nelly bisa menikah dengan Jensen, maka Nelly akan menikah dengan seorang miliarder. Aku bukan rendah hati. Aku adalah pria miskin yang bahkan tidak punya uang 500 yuan. Jensen langsung menatapnya dengan rasa jijik. Dia paling tidak suka dengan orang yang mata duitan seperti ini. Aku hanya bercanda saat itu. Nelly sama sekali masih tidak merasa malu. Dia pun berkata, sebenarnya, aku sudah tahu bahwa kamu adalah anak dari keluarga kaya raya. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu. Jangan marah. Aku sudah bilang. Aku ini orang kaya baru. Enyahlah. Jensen menatapnya dengan sinis. Nona, jangan mendekati Tuan Jensen.
Beberapa pria berpakaian jas buru-buru menyingkirkan Nelly seolah sedang mengusir lalat. Nelly menghentakkan kakinya dengan marah. Bagaimanapun juga, Nelly adalah seorang wanita cantik. Namun, Nelly malah disamakan dengan gadis pelacur. Setelah meluapkan kemarahannya, Nelly tentu saja merasa sangat menyesal karena telah melewatkan peluang emas. Kring! 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 Saat ini, ponsel di saku Reno berdering. Reno mengerutkan keningnya sambil mendengarkan suara penelepon. Tuan Reno, bakteri yang terkandung dalam permen hasil produksi pabrik gula Sun Diamond telah melebihi ambang batas aman yang ditentukan pemerintah. Hasil uji. Laboratorium menunjukkan terdapat kandungan bakteri Escherichia di dalam permen. Pihak berwenang kini sedang memerintahkan penutupan pabrik kalian. Ah, Anda ini siapa? Apakah Anda adalah Tuan Morgan dari Biro Kesehatan? Benar, cepat pulang dan tangani masalah pabrikmu itu. Setelah menutup telepon, wajah Reno berubah pucat. Apalagi, Morgan telah meneleponnya secara langsung. Kabar ini kemungkinan besar benar adanya. Alvin yang berada di sampingnya merasa ada yang tidak beres. Dia pun bertanya, Tuan Reno, bagaimana situasi sekarang? Pabrik gula Sun Diamond akan ditutup. Ini adalah keputusan pemerintah. Ah, bukankah kita sudah membangun relasi yang cukup kuat? Kenapa pabrik kita tiba-tiba harus ditutup? Pabrik kita bahkan belum menghasilkan laba. Kita akan rugi besar. Alvin pun merasa sangat cemas. Mereka semua tiba-tiba menatap Jensen karena Jensen sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia akan menutup pabrik gula Sun Diamond. Kalau begitu, apakah ini adalah ulah Jensen? Ternyata kamu yang melakukannya. Mata Alvin terbelalak. Kalau kamu memang hebat, beritahu aku apa saja bisnis keluargamu. Bukannya menjawab pertanyaan Alvin, Jensen justru balik bertanya. Keparat? Alvin pun marah besar. Dia awalnya ingin menceritakan latar belakang keluarganya, tetapi dia tiba-tiba merasa ketakutan. Orang ini sanggup memberikan uang sebesar 30 juta yuan dengan santai. Dia bahkan sanggup menutup pabrik gula milik Alvin dan Reno dengan mudah. Jika mereka mengungkapkan apa saja bisnis keluarga mereka, bukan tidak mungkin bisnis keluarga mereka akan ikut terdampak. Nyalimu sungguh besar. Jangan mengira bahwa kamu bisa berbuat sesuka hatimu meskipun kamu punya banyak uang. Di tengah masyarakat seperti sekarang, uang bukanlah segalanya. Alvin memarahinya lalu buru-buru pergi. Reno menatap Jensen dengan ketakutan dan ingin segera melarikan diri. Hanya Nelly seorang yang tampak menyesal. Nelly pun menghela napas panjang. Saat keluar dari gerbang pabrik gula, mereka semua tampak sangat kesal. Apa asal-usul orang ini? Dia benar-benar gila. Aku sama sekali tak peduli dengan asal-usulnya. Di sini adalah kota Sion. Asalkan dia bukan orang lokal, aku dapat membuatnya tersiksa hingga mati. Bukankah dia punya banyak uang? Kita lihat seberapa banyak uang yang dia punya untuk mengganti kerugianku. Amarah Alvin mendidih. Kota Sion adalah wilayah kekuasaannya. Apakah Jensen berani melawan dirinya? Tiba-tiba, Alvin menatap mobil Ferrari yang berada jauh di depan gerbang. Dia lalu bertanya, itu mobil siapa? Itu sepertinya mobil Jensen. Kemungkinan besar, itu adalah mobil sewaan. Reno menebak. Dia mengendarai mobil mewah? Alvin menggerutu lalu melihat ke sekeliling dan langsung mengambil sebuah batu bata kemudian menghantamkannya ke mobil Ferrari itu. Tuan Alvin. Reno dan Nelly sama-sama terkejut. Mereka memang menduga bahwa mobil itu adalah mobil sewaan. Kalau tidak, mereka tentu akan menganggap Jensen adalah orang kaya sedari awal. Namun, mobil itu memang sebagian adalah milik Jensen. Jika mobil itu dihancurkan, biaya ganti rugi yang harus dikeluarkan pasti sangat banyak jumlahnya. Aku sama sekali tidak takut. Di kota Sion, aku adalah orang yang paling berkuasa. Aku akan menghancurkan mobilnya. Aku ingin melihat apakah dia sanggup membunuhku atau tidak. Alvin sama sekali tidak merasa takut. Dia menghancurkan mobil itu dengan batu bata lalu tertawa dengan perasaan senang. Pada saat ini di ruang utama, Jensen dan yang lainnya mendengar suara alarm mobil. Sepertinya, ada orang yang menghancurkan mobil di luar. Siapa pemilik mobil yang parkir di samping pintu gerbang? Monica tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jensen, sepertinya itu mobil kita. Raut wajah Elena pun berubah.
Ah, ayo cepat pergi lihat. Paman Randi dan yang lainnya pun merasa cemas. Mereka menduga bahwa itu adalah ulah Alvin dan komplotannya. Jensen terlihat acuh tak acuh, mobil itu bukan milikku. Terserah dia mau menghancurkan mobil itu atau tidak. Mobil itu adalah mobil Bos Michael. Jensen tentu saja tidak merasa keberatan bila mobil itu dihancurkan. Ayo kita pergi lihat. Paman Randi buru-buru menarik Jensen lalu berlari menuju pintu gerbang. Di samping pintu gerbang, Alvin sedang menghancurkan mobil itu dengan batu bata dan menggores kat mobil. Saat melihat Jensen berjalan keluar, Alvin berkata sambil tertawa, "Jensen, mobil ini adalah milikmu, bukan? Aku sudah menghancurkannya dengan puas." Jensen menatap Alvin dengan wajah sumringah lalu berkata dengan santai, "Kamu bebas menghancurkannya. Kalau kamu memang hebat, hancurkan saja sampai rusak total." "Haha, apa kamu sudah ketakutan?" Alvin melihat Jensen sama sekali tidak bergerak. Dia pun mengira bahwa Jensen ketakutan. "Biar aku beritahu kamu, jangan beranggapan bahwa dengan uangmu yang tidak seberapa itu, kamu bisa bertindak sesuka hatimu. Aku adalah penguasa di kota Sion." Saat dia berbicara, sejumlah preman yang memegang pipa besi datang berlari ke arahnya. Mereka adalah para suruhan Alvin. Alvin menatap Jensen dengan rasa jijik dan berteriak, "Hancurkan mobil ini hingga rusak total. Hancurkan!" Atas perintah Alvin, para preman itu menghancurkan mobil Ferrari itu sambil meluapkan amarah mereka. "Alvin, kalau kamu masih berani macam-macam, aku akan lapor polisi." Mata Monica pun memerah diliputi kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa Alvin ternyata begitu beringas. "Silakan lapor polisi. Ketika polisi datang nanti, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku adalah pelaku penghancuran mobil ini?" Alvin memandang Reno lalu berkata, "Tuan Reno, apa kamu melihat aku menghancurkan mobil ini?" "Tidak, aku melihatmu sedang merokok di sini." Reno mengeluarkan sebungkus rokok lalu memberikan sebatang rokok kepada Alvin. Alvin menyalakan rokok dan mengisapnya dengan hati gembira. Amarah Alvin kini telah mereda. Dia kembali berkata kepada Jensen, "Bagaimana? Kamu tentu tahu bahwa aku dapat membunuhmu dengan mudah di kota Sion." Paman Randi benar-benar tidak sanggup melihatnya lagi. Jantung Paman Randi terasa sakit. Dia pun berteriak, "Mobil ini bukanlah mobil murah, Tuan Alvin. Cepat suruh anak buahmu berhenti menghancurkannya. Hehe, kamu bisa saja menghentikan perbuatanku jika kamu mau. Pertama, kamu jual pabrik gula milikmu. Kedua, suruh anak muda itu minta maaf kepadaku." Alvin menunjuk Jensen sambil mengancam agar Jensen segera minta maaf kepada dirinya. Kalau tidak, Jensen pasti tidak akan bisa keluar dari kota Sion. "Bukankah kamu bilang kamu akan menghancurkan mobil ini hingga rusak total? Aku sudah menunggu seharian, tetapi kalian masih belum selesai juga. Apakah kalian tidak makan nasi?" Jensen berkata dengan wajah acuh tak acuh. Alvin dan Reno sontak tercengang. Mobil mewah itu hancur hingga tak bisa dikenali lagi, tetapi Jensen malah sama sekali tidak merasa sayang dengan mobil itu. Mereka tiba-tiba paham. Jensen sepertinya ingin membiarkan mereka menghancurkan mobil itu dan kemudian meminta ganti rugi kepada mereka. "Kamu jangan bermimpi terus. Meskipun mobil ini hancur total, aku juga tidak akan memberi ganti rugi sepeser pun." Alvin berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu kamu harus menghancurkannya dengan sekuat tenaga." "Untuk apa kamu mengoceh terus?" Jensen menggelengkan kepalanya. Semua orang kembali tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mobil itu telah hancur total. Jensen bukan hanya tidak merasa sakit hati, Jensen juga menyuruh mereka terus menghancurkan mobil itu dengan sekuat tenaga. Apakah Jensen benar-benar tidak peduli karena merasa bahwa uang yang dimilikinya sudah sangat banyak? Uang tentu adalah masalah kecil bagi dirinya. Namun, jika ada orang yang datang menindasnya, itu adalah masalah besar. Alvin tak bisa memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Jensen. Alvin pun makin geram. Dia tiba-tiba mengambil pisau dari seorang preman lalu menusuknya ke ban mobil hingga kempes. Paman Randi dan Monica merasa sakit hati saat melihat perbuatan mereka. Meskipun mereka berdua tidak tahu berapa harga mobil ini, mereka berdua menduga bahwa mobil ini sangatlah mahal. Namun, mobil yang sangat indah seperti karya seni ini malah dihancurkan hingga rusak total. "Kalau kamu memang hebat, paksa aku membayar ganti rugi.
Aku mau lihat jika polisi datang nanti, siapa yang bisa membuktikannya? Alvin kembali menggores jok kulit dengan pisau. Lebih kuat lagi, bagus. Copot juga setir mobil. Jensen malah berdiri di samping sambil mengarahkan mereka menghancurkan mobil itu. Saat ini, semua orang makin bingung. Mereka merasa bahwa Jensen sedang memerintahkan orang lain untuk menghancurkan mobilnya sendiri. Apa dia sudah gila? Nelly terus menggelengkan kepalanya. Meskipun Jensen adalah orang kaya, otaknya sangat bodoh. Dia sama sekali tidak punya jiwa seorang pria. Mobilnya sendiri telah dihancurkan seperti itu, tetapi dia masih tidak berani melawan. Ternyata memang benar, uang bukanlah segalanya. Selain punya uang, kita juga harus punya kenalan luas. Dr. Jensen, itu mobilmu. Monica pun tidak tahan melihatnya lagi. Dia menarik Jensen dan berteriak. Tidak apa-apa, lagi pula mobil ini bukan milikku. Jensen menaruh kedua tangan di dalam saku. Wajahnya masih terlihat acuh tak acuh. Hah, mobil ini bukan milikmu. Mulut Monica terbuka lebar. Alvin yang masih sibuk menghancurkan mobil itu berhenti seketika lalu menatap ke arah Jensen. Kamu bilang mobil ini bukan milikmu. Apa aku pernah bilang bahwa mobil ini adalah milikku? Jensen menatap Alvin yang terlihat seperti orang bodoh. Alvin langsung tertegun dan tiba-tiba menatap Reno. Lagi pula, Reno sendiri yang mengatakan bahwa mobil itu adalah milik Jensen. Aku hanya menduga. Sebelumnya, saat Jensen datang mencari Randy, aku menduga bahwa mobil ini adalah milik Jensen. Reno berkata dengan terbata-bata, coba kamu tanyakan kepada Jensen. Apakah dia datang dengan mengendarai mobil ini atau bukan? Alvin menatap Jensen dan hendak bertanya kepadanya. Namun, Jensen terlebih dahulu berkata sambil tersenyum, aku memang mengendarai mobil ini kemari, tetapi bukan berarti bahwa mobil ini adalah milikku. Kalau mobil ini bukan milikmu lantas milik siapa? Firasat buruk mulai muncul di benak Alvin. Jensen baru saja hendak berbicara, tetapi dari kejauhan beberapa mobil tiba-tiba datang. Seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka dengan menggunakan tongkat. Mobil itu miliknya. Jensen langsung menunjuk pria parubaya itu. Alvin langsung melihat ke arah pria parubaya itu. Alvin menyipitkan mata sambil berkata, Bos. Bos Mikel? Alvin yang merupakan bos besar di kota Sion tentu kenal dengan Bos Mikel apalagi. Alvin pernah menemani ayahnya pergi mengunjungi Bos Mikel. Apakah mobil itu adalah milik Bos Mikel? Ini. Senior, aku datang untuk mengundangmu makan. Setiba di sana, Bos Mikel mengangguk dan membungkuk hormat kepada Jensen lalu berkata demikian. Bos Mikel telah berulang kali mencari masalah dengan Jensen dan khawatir Jensen akan membunuh dirinya. Setelah berpikir dengan matang, Bos Mikel pun memutuskan untuk menjalin pertemanan dengan Jensen. Aku tidak mau makan. Kamu bawa pulang saja mobil ini. Jensen berkata demikian sambil menggelengkan kepala lalu menunjuk ke mobil Ferrari itu. Bos Mikel sontak terkejut saat melihat mobil Ferrari miliknya itu. Itu mobil kesayanganku. Mobil itu adalah mobil Ferrari antik edisi terbatas. Bos Mikel mengirimnya dari luar negeri melalui bantuan kenalannya. Dia telah menghabiskan puluhan juta untuk melakukan perombakan pada mobil itu. Saking merasa sayang dengan mobil itu, dia sendiri bahkan sangat jarang mengendarainya. Jika bertemu pria galak seperti Jensen, jangankan dipinjamkan, orang lain bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi sekarang, mobil kesayangannya hancur menjadi rongsokan, terutama kulit joknya. Melihatnya membuatnya merasa sedih, semuanya hancur seperti ini. Senior, ini, apa yang terjadi? Bos Mikel bertanya dengan mulut terbuka lebar. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Jensen merentangkan kedua tangannya dan berkata sambil menunjuk Alvin, orang ini tidak menyukai mobil itu, jadi dia menyuruh seseorang untuk menghancurkannya. Setelah menghancurkannya, dia tidak membayar sepeser pun uang ganti rugi. Di kota Sion ini dia berkuasa. Alvin. Bos Mikel langsung menatap Alvin, dia tahu kalau ayah Alvin adalah orang kaya di kota ini. Dia berkata dengan keras, kamu yang menghancurkan mobil ini? Bos Mikel, dengarkan penjelasanku. Kaki Alvin terus-menerus gemetar. Aku tanya, apakah kamu yang menghancurkan mobil ini? Bos Mikel tidak mau mendengarkan penjelasannya, dia hanya menginginkan jawabannya. Benar aku, tetapi...
Alvin menangis dan mengangguk. Dia benar-benar mengira jika mobil itu adalah milik Jensen. Jika dia tahu bahwa itu milik Bos Mikkel, jangankan menghancurkannya, dari awal dia akan pergi jauh menghindarinya. Meskipun keluarga Steele adalah orang kaya di kota Sion, tetapi kekayaannya hanya bernilai puluhan juta. Dari sisi manapun, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan grup Sion Logistik. Tidak perlu ditanyakan lagi, seberapa hebat orang di belakang Bos Mikkel, dia bertanggung jawab atas banyak tempat hiburan. Untung saja itu kamu. Bos Mikkel menggertakkan giginya kesal, pukul dia tapi jangan patahkan kakinya, hari ini jangan biarkan orang ini pergi. Orang-orang yang mengikuti Bos Mikkel datang, lalu mereka memegangi Alvin dan memukulnya. Saat ini para gangster yang dipanggil oleh Alvin semuanya berlutut ketakutan, mengetahui kalau mereka telah salah memprovokasi orang. Namun tak lama kemudian, mereka juga menderita. Bos Mikkel, jangan pukul lagi, aku akan membayar uang ganti rugi. Alvin berteriak kesakitan saat kakinya patah karena dipukul. Kamu boleh bayar ganti rugi, tapi suruh ayahmu datang. Mobil ini kurang lebih harganya 15 juta, tidak boleh kurang 1 peser pun. Kalau tidak aku akan mengambil nyawamu. Bos Mikkel mendengus dingin. Alvin langsung merasa seperti jatuh ke neraka. Bagaimanapun, keluarga Steele mereka hanya bernilai puluhan juta. Dengan pukulan keras hari ini, keluarga Steele mereka juga bisa bangkrut. Cepat selesaikan, jangan membuat gerbang menjadi kotor, yang lain masih harus berbisnis. Jensen tentu saja tidak tertarik dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia meninggalkan sepatah kata, lalu membawa Elena dan yang lainnya ke dalam. Untuk sesaat Nelly dan Randy merasa ketakutan, mereka tidak menyangka Jensen tidak hanya memiliki banyak uang, bahkan dia bisa membuat bos besar di kota Sion mendengarkan perkataannya. Yang harus diketahui, mendengarkan dan mengenal adalah dua hal yang berbeda. Mengenal adalah jenis percakapan antara dua orang dengan status yang sama, tetapi mendengarkan berbeda dan dia memiliki status yang lebih tinggi. Aku salah. Nelly tiba-tiba duduk di tanah dan tidak menangis. Awalnya dia memiliki awal yang baik, tetapi karena dugaannya sendiri, dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Bagaimanapun jika dia bisa menikahi Jensen, dia akan mendapatkan uang dan kekuasaan. Bukankah dia akan menjadi orang yang sangat kuat di kota Sion? Dr. Jensen, ini. Kembali lagi ke aula, pandangan Paman Randy terhadap Jensen juga berubah, dia merasa Jensen seperti seorang tokoh hebat. Hanya seorang teman saja. Jensen berkata tidak peduli, jika kedepannya ada sesuatu terjadi di kota Sion, sebut saja namaku. Oh ya, Dr. Abian dari RS Rakyat Kota Sion, dia juga dikeluarkan. Mendengar ini Paman Randy tersentak, dia merasa kalau keponakannya menikahi seorang pria dengan keterampilan hebat. Paman, bolehkah aku melihat foto ibuku? Saat ini Elena yang ada di sampingnya berkata meminta. Tentu saja boleh. Paman Randy mengangguk, lalu masuk ke kamar. Kemudian dia mengeluarkan album foto dan menyerahkannya kepada Elena. Karena keluarga kita dulunya miskin, kami tidak punya banyak foto, tetapi aku masih menyimpannya. Elena memegang album foto itu dengan penuh semangat dan perlahan membukanya. Dia melihat seorang wanita yang terlihat 70% mirip dengan Elena. Bahkan penampilannya sangat mirip, dari penampilannya dia terlihat orang yang pendiam. Ini ibu kandungku. Ketika Elena menyentuh foto itu diam-diam matanya menjadi berair. Melihat wajah ibu kandungnya, ini adalah keinginannya selama ini. Setelah Jensen melihat foto itu, dia pergi meninggalkan ruang tamu agar tidak mengganggu Elena. Kakak ipar, kamu sangat luar biasa. Sebenarnya siapa kamu? Monica mengikutinya dengan wajahnya penuh kekaguman. Dia dilahirkan sebagai adik perempuan yang tomboy, jadi tentu dia tahu asal-usul Bos Mikkel. Tetapi orang yang dapat menjilat pembunuh dan orang hebat seperti Bos Mikkel, ini lebih menakutkan. Aku adalah seorang dokter. Jensen berjalan santai di pabrik gula, di sini cukup besar. Aku tidak percaya, tidak ada dokter yang begitu hebat. Monica melengkungkan bibirnya, kamu kaya dan berkuasa, bahkan keterampilan medismu luar biasa. Kamu sudah mencapai puncak kehidupanmu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang iri dengan pencapaianmu. Iri? Jensen menggelengkan kepalanya. Ini mungkin berlaku untuk orang biasa, tetapi di posisinya sekarang, orang-orang yang dia temui bukan lagi orang biasa. Banyak sekali tiram di sini.
Berjalan ke sudut pabrik gula, Jensen dengan penasaran melihat lantai yang penuh dengan kerang dan tiram. Ini ditinggalkan oleh nenek moyang yang makan tiram selama beberapa generasi. Kakek dan yang lainnya dulu memancing dan sangat menyukai makanan laut. Monica menjelaskan, masih ada lebih banyak lagi di dalam. Terlihat ada gunung batu di ujung pabrik gula, tingginya sekitar 3 atau 4 lantai. Di gunung batu itu ada sebuah gua, yang terlihat sangat tua. Monica mengajak Jensen masuk ke dalam gua batu itu, terlihat keadaan gua batu itu cukup hangat, dengan banyak ukiran batu dan beberapa benda kuno. Dan tanahnya penuh padat dengan kerang. Hah, ini. Tiba-tiba, Jensen menghentikan langkahnya. Dia merasakan energi ki yang kuat, kemudian dia mempercepat langkahnya ke depan. Terlihat ada gunung kerang di ujung gua, namun di sebuah sudut Jensen melihat sebuah kerang yang tumbuh bunga kecil berwarna putih. Bunga ini terlihat sangat biasa. Daripada bunga itu lebih seperti sejenis jamur. Jamur anggrek mutiara. Jensen tersentak. Dalam ingatan leluhurnya, ini adalah jamur yang sangat langka. Catatan sejarah mengatakan kalau jamur ini hanya muncul sekali di setiap dinasti dan juga tercatat dalam harta karun medis. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya saja. Namun jenis jamur ini hanya tumbuh pada beberapa jenis mutiara, jamur ini tumbuh dengan menyerap esensi mutiara dan suhu bumi. Monica, apa aku boleh minta bunga ini? Jensen langsung berkata. Ini hanya sebuah bunga kecil, kalau kamu mau ambil saja. Lagi pula, kamu sudah membantu ayahku dengan memberinya uang 30 juta. Monica tertawa tidak peduli. Terima kasih. Jensen tahu kalau jamur ini tidak bisa meninggalkan kerangnya, kalau tidak dia akan layu dan tidak akan terkena sinar matahari. Artinya, dia harus langsung menggunakan jamur anggrek mutiara itu di sini. Awalnya dia berencana untuk menggunakannya dengan beberapa bubuk obat, tetapi dia tidak membawa obat tradisional yang cocok, jadi pada akhirnya dia hanya bisa menyempurnakannya. Jensen mengangkat kerang itu, pada saat yang sama bunga kecil di kerang itu mulai berubah warna, seolah-olah akan layu. Suhu manusia sudah memengaruhi jamur anggrek mutiara ini. Jensen tahu kalau bunga ini akan layu, karena itulah hanya ada sedikit orang yang pernah menemukan jamur anggrek mutiara ini. Dari sudut pandang tertentu, juga jamur anggrek mutiara ini sedang melarikan diri, seperti menemukan Polygonum multiflorum. Jika tidak diikat dengan tali merah, Polygonum multiflorum akan lari. Monica, ini untukmu. Tanpa basa-basi, Jensen memetik salah satu kelopak bunga dan memberikannya pada Monica. Cepat makanlah, jika terlambat tidak akan berfungsi. Monica menatap kelopak bunga itu, aku tidak tahu apakah bunga ini beracun atau tidak. Jangan khawatir, setelah memakan semua jenis racun tidak akan berpengaruh lagi, bahkan itu bisa mengubah sel gen mu dan membuat tubuhmu kamu terlahir kembali. Sebelum Jensen tidak sempat menjelaskan, dia memasukkan bunga yang tersisa ke mulutnya dan menelannya. Aroma segar muncul dengan sedikit rasa asin laut, tapi rasanya seperti makan tiram. Melihat Jensen memakannya, Monica juga memasukkannya ke dalam mulut dan memakannya. Rasanya enak juga, tapi aku tidak tahu apakah itu beracun atau tidak. Ketika Monica selesai makan dia tiba-tiba merasa mengantuk, lalu dia duduk dan tertidur. Jensen tahu jika tubuh Monica sangat biasa dan tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan obat itu, jadi dia tertidur. Aura yang sangat besar, teknik kaisar manusiaku meningkat dengan cepat. Jensen sudah meminum darah mayat dan dia memiliki profound ki untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya melampaui orang lain, dia bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Dia memiliki sedikit perasaan kalau teknik kaisar manusianya akan masuk ke tingkat ke-6. Secara bertahap pakaian Jensen menjadi basah kuyup. Keringatnya berwarna hitam dan berbau amis. Melihat pusat energi Jensen, profound ki bergerak. Lalu energi vitalnya menjadi besar. Jika profound ki Jensen sebelumnya adalah hanya aliran kecil, sekarang itu berubah menjadi aliran sungai. Ini adalah profound ki dari teknik kaisar manusia tingkat ke-6. Keterampilan teknik kaisar manusia memiliki total 9 tingkat. Dari satu tingkat ke tingkat yang lain makin lama makin sulit, bisa mencapai tingkatan ke-6 benar-benar tidak mudah. Wah, bau sekali. Saat ini terdengar suara Monica yang ada di sampingnya. Setelah dia tersadar, kulitnya menjadi lebih cerah dan energinya menjadi berbeda. Aku akan pergi ambil air untuk kakak ipar membersihkan diri.
Dia sesaat ragu-ragu dan berlari keluar. Pada saat ini mata Jensen terbuka, matanya menembakkan dua cahaya dan profound ki di tubuhnya tidak bisa dikendalikan, seperti peluru yang melesat ke segala arah. Dor dor dor. Gua itu tertembak oleh 1000 tembakan. Energi ki yang sangat kuat. Setelah teknik kaisar manusia masuk ke tingkat ke-6, meningkatkan kebugaran tubuh, tubuhku sudah bersihkan dan aku terlahir kembali. Jensen merasa tubuhnya menjadi jauh lebih rileks. Perasaan seperti ini sama seperti orang-orang kuno yang berkultivasi, mereka bisa menyerap seluruh energi spiritual di bumi. Ternyata seperti ini teknik kaisar manusia tingkat ke-6. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada tingkat ke-7 dan tingkat ke-8. Sayangnya, terobosan ini disebabkan oleh jamur anggrek mutiara. Benda berharga seperti itu sulit untuk ditemukan. Bagaimana kalau aku mencoba profound ki-ku? Jensen mengerahkan profound ki-nya seperti telapak tangannya, lalu dengan ringan dia menggerakkannya. Wus! Pedang cahaya yang menyilaukan menebas keluar, dinding gua terpotong menjadi selokan selebar lebih dari 2 meter dan itu tidak memiliki dasar. Dan tidak diketahui apakah itu telah melewati gua. Jensen tersentak. Sebelumnya dia dapat mengeluarkan energi ki-nya, tetapi jaraknya hanya beberapa meter. Tapi sekarang, energi ki-nya sudah terkondensasi menjadi pisau. Dan ini sudah melampaui tingkat teknik pisau daun menyakitkan. Bagaimanapun menggunakan daun sebagai senjata rahasia membutuhkan potongan tubuh, namun profound ki milik Jensen tidak perlu bergantung pada apapun. Itu hanya mengandalkan profound ki itu sendiri, juga kekuatannya sangat mengerikan, bahkan bisa untuk memotong sebuah mobil. Coba gunakan jarum perak. Jensen mengayunkan jarum peraknya, lalu terlihat gua itu tertembak, jarum itu lebih kuat dari peluru. Yang paling penting, jaraknya sudah meningkat pesat. Karena itu Jensen benar-benar tidak membutuhkan senjata. Tentu saja, dibandingkan dengan senapan sniper, jaraknya masih sedikit pendek. Teknik kaisar manusia tingkat ke-6 sangat hebat. Suasana hati Jensen sangat girang. Dia tiba-tiba melompat dan menginjak langit, tak disangka dia terbang di langit. Perasaan ini sedikit terasa seperti terbang, tetapi sebenarnya itu hanyalah ilmu ringan badan, dia bisa terbang ke langit sejauh 50 meter atau lebih. Ini seperti menonton master yang memiliki ilmu ringan badan di TV. Jensen tahu kalau kekuatannya sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sepertinya hanya akan ada sedikit orang di asosiasi bela diri yang bisa menyakitinya. Ah, Dr. Jensen, kenapa kamu melayang? Saat ini, Monica berlari masuk sambil memegang sebaskom air. Jensen tersenyum dan terbang turun. Sebenarnya dia seperti sedang melayang, bahkan telapak kakinya menginjak udara dengan profound ki-nya, itu membuat tubuhnya melayang. Mereka yang tidak tahu tentu mengira kalau dia terbang. Apa kamu makhluk abadi? Monica sangat terkejut sehingga air di tangannya hampir jatuh. Mana ada makhluk abadi? Itu hanya seni bela diri. Jensen tersenyum dan berkata, oh ya, tubuhmu juga sudah dimodifikasi oleh jamur anggrek mutiara. Tubuhmu sudah melebihi tubuh orang biasa, bahkan memunculkan energi ki. Kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Pantas saja aku merasa tubuhku lebih baik dan lebih ringan, terlebih lagi kekuatanku jauh lebih besar. Monica tiba-tiba mengangguk. Sebelum dia pergi mengambil air, secara tidak sengaja dia mencabut keran air. Saat itu dia pun terkejut. Dia berseru, aku pikir kalau memakan benda berharga seperti di dalam novel seni bela diri, energi vital di seluruh tubuhnya menjadi kuat adalah bohong. Ternyata benar-benar begitu. Di dunia ini, ada banyak hal tersembunyi yang tidak diketahui orang biasa. Tetapi jangan katakan apapun tentang energi QMU. Kata Jensen menasihati. Dia juga iri pada Monica, tanpa sengaja dia sudah menjadi master dan memiliki potensi yang luar biasa. Sepertinya tidak akan sulit untuknya menjadi master peringkat surgawi. Kalau saja tadi Elena ikut dengannya, dia tidak akan melewatkan jamur anggrek mutiara tersebut. Hanya bisa dikatakan kalau ini sudah takdirnya. Jensen membasuh kotoran di tubuhnya dengan air, sementara Monica menatapnya dengan mata panas. Dia tidak menyangka kalau Dr. Jensen memiliki tubuh yang bagus. Otot-ototnya terlihat ramping. Model pakaiannya menunjukkan tubuhnya yang ramping dan saat dia membuka baju ototnya terlihat. Dan dia menyadari kalau Jensen sedikit berbeda, itu membuat perasaannya terhanyut, dia terlihat dingin dan tenang.
Menatapku seperti itu, kamu tidak tersipu malu, ucap Jensen sembari membasuh tubuhnya. Siapa yang bilang? Aku sedang tersipu malu. Baru setelah itu Monica merespons dan tersipu, tapi itu bukan urusanku. Kamu yang tidak menyuruhku keluar, baru menyeka tubuhmu. Kamu masih kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jensen menggelengkan kepalanya. Monica langsung menghentakkan kakinya dengan marah. Aku sudah 15 tahun, aku bukan anak kecil lagi. Hanya anak kecil yang mengecat rambut mereka warna-warni dan memiliki begitu banyak tindikan telinga. Jensen mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari gua. Monica melihat rambutnya dan melepas antingnya, lalu dia berlari keluar. Kembali ke aula, Elena sedang mengobrol dengan Paman Randi. Jensen. Setelah Jensen masuk, Elena menyambutnya dengan senyuman dan tiba-tiba kembali mengerutkan keningnya. Entah mengapa, dia merasa ada yang berubah dari Jensen. Paman Randi dan Devina juga tercengang, mereka merasakan hal yang sama dengan Elena. Ada apa? Apa wajah ada kotoran di wajahku? Jensen berkata bingung. Tidak, aku hanya merasa ada yang berubah di dirimu, tapi setelah dilihat baik-baik, kamu tidak banyak berubah. Elena mengerutkan keningnya dan berkata, dan juga kulitmu sepertinya lebih bagus dari sebelumnya. Kulitku selalu bagus? Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu kalau itu adalah efek dari meningkatkan kebugaran tubuh, membersihkan energi dan terlahir kembali. Itu adalah semacam energi dan juga semacam kepribadian yang datang dari seluruh tubuh. Sama seperti ketika kamu melihat seorang biarawan terkemuka di sebuah kuil, kepribadiannya bisa membuatmu secara tidak sadar meningkatkan rasa hormatmu kepadanya. Kemudian Jensen menemani Elena dan yang lainnya mengobrol. Dia juga bisa melihat kalau Elena sangat senang dan sepertinya kekhawatiran di hatinya sudah terselesaikan. Malam hari, Paman Randi mengatur kamar untuk Jensen dan Elena. Elena merasa malu. Meski sudah bersatu kembali dengan Jensen, tapi mereka belum resmi menikah lagi. Paman Randi, kami sudah bercerai, tapi kami berencana untuk menikah lagi. Jensen tersenyum melihat Elena. Ah, kalian sudah bercerai. Ya ampun, aku ini tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Paman Randi menepuk kepalanya dan mengatur kamar lainnya untuk Jensen. Elena tiba-tiba tercengang. Kaki rampingnya menginjak tanah dengan keras. Si idiot ini sedang berpura-pura suci ya? Elena, kenapa kamu masih belum beristirahat? Setelah Paman Randi pergi, Jensen melihat Elena menjadi linglung. Sebelum menikah, kamu tidak boleh menyentuhku. Bahkan tidak boleh berpegangan tangan. Elena mendengus dingin dan memasuki kamar dengan angkuh. Jensen tercengang, setelah dipikir-pikir dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hampir saja menampar dirinya sendiri dengan keras. Keesokan harinya keduanya masih belum pulang dan bermain di kota Sion. Mereka naik sepeda dan menonton film, seperti saat mereka sedang pacaran. Namun karena kejadian semalam, Jensen mencoba memegang tangan Elena beberapa kali, tetapi Elena mengusirnya pergi. Wanita memang sangat pelit. Tuan Jensen, aku mendapatkan berita mengenai Daniel Miller. Dia dibawa pergi oleh orang asing berkekuatan jahat dari luar negeri. Dia sekarang berada di Laut Lepas, kekuatan jahat yang ada di balik layar itu adalah sekte Kunlun. Mereka berencana menggunakan Daniel untuk bertransaksi dengan sekte Bangau Putih. Saat sedang bermain, tiba-tiba ada panggilan masuk di dari panah. Wajah Jensen berubah dan dia bertanya, di mana lokasi spesifiknya? Kami belum tahu lokasinya, tetapi seseorang dari faksi itu sedang memberitahu keluarga Bermot dan ingin menggunakan keluarga Bermot untuk menengahi dan berbicara dengan petinggi sekte Bangau Putih. Atur perjalananku sekarang. Jensen tahu kalau dia tidak punya waktu untuk bermain-main sekarang dan kemudian dia mengetahui kalau lawan sedang mencari Hector Bermot untuk menjadi penengah. Ini berarti jika dia bisa menemukan Hector, dia akan tahu di mana Daniel berada. Elena, aku ada urusan, aku harus segera kembali ke ibu kota. Ayo kita segera pergi. Jensen buru-buru berkata kepada Elena. Awalnya, dia ingin mengatakan ini mengenai Daniel, tetapi dia berpikir kalau dia belum melihat orangnya, jadi untuk sementara dia tidak memberitahukannya. Elena berkata dengan sedih, jarang sekali kita bisa liburan. Setelah kita pulang, kita harus berpisah lagi. Lain kali, aku akan menemanimu bersenang-senang selama sebulan, tidak, setahun. Dengan cepat Jensen membujuknya.
Dia sudah menikah selama hampir 2 tahun, dia tahu kalau seorang wanita kadang kalanya seperti anak kecil, dia harus dibujuk. Baiklah. Benar saja, Elena mengangguk dan setuju. Istri aku sangat baik. Jangan asal sebut, kita sudah bercerai sekarang. Keduanya kembali ke pabrik gula untuk merapikan barangnya dan berpamitan dengan Paman Randi. Kakak ipar, aku juga mau pergi ke ibu kota. Ketika mereka pergi, Monica mengikutinya dan menarik pakaian Jensen dan bertingkah manja. Tiba-tiba wajah Elena tampak aneh, dia adalah kakak sepupu Monica. Kenapa gadis ini malah lebih dekat dengan Jensen? Kamu masih sekolah. Untuk apa pergi ke ibu kota? Jensen mengerutkan keningnya. Aku ingin belajar ilmu kedokteran denganmu. Monica menatap Jensen dengan berani dan berkata, aku mau seperti dirimu, menyelamatkan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Kamu memiliki hati yang baik, keterampilan yang baik. Jensen tersenyum pahit, aku tidak sebaik yang kamu katakan, ini hanya tugas aku. Bagaimana kalau kamu kembali ke Aula Singlin bersamaku untuk belajar ilmu kedokteran? Oke. Melihat Jensen setuju, Monica menjadi sangat senang seperti terbang ke langit. Elena dengan pelan menarik Jensen, Monica tampak kegirangan. Siapa yang tahu kalau dia benar-benar ingin belajar kedokteran? Jensen berkata menghibur, tidak apa-apa. Dia adalah bibit yang baik. Sepertinya kedepannya prestasinya akan lebih tinggi dari Melody. Meskipun Jensen menurunkan energi kinya kepada Melody, tetapi bakatnya terbatas dan prestasinya tidak akan tinggi. Sebaliknya Monica sudah dilahirkan kembali. Dia bisa belajar banyak dari 12 jarum yin yang milik Jensen. Sebelum terlambat beberapa orang itu naik bus ke bandara. Karena tidak ada bandara di kota Sion, jadi mereka butuh waktu lama untuk pulang. Tampaknya ini pertama kalinya Monica pergi keluar. Di dalam perjalanan dia sangat bersemangat, berbicara dan bertanya tanpa henti. Setelah tiba di bandara, pertama kali dia naik pesawat makin penasaran dengan semuanya, dia tercengang seperti boneka. Ini hampir sama Jensen, ketika dia pergi untuk menyelamatkan Diana, dia juga tercengang ketika dia naik pesawat untuk pertama kalinya. Malam harinya Jensen dan yang lainnya kembali ke ibu kota. Jensen mengantar Monica Aula Singlin untuk kakeknya atur dan dia mengantar Elena pulang. Jensen, lihatlah dirimu yang tergesa-gesa. Apa kamu melakukan hal buruk di belakangku? Elena menyipitkan matanya dan merasa sedikit tidak senang. Kamu terlalu berlebihan, apakah aku orang yang suka melakukan hal-hal seperti itu? Kamu suka sekali bermain-main dengan wanita cantik. Apa kamu pikir kita belum menikah, jadi kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk bertemu teman lamamu? Tidak, aku bersumpah. Jensen merasa tertekan, kecemburuan wanita ini sangat menakutkan. Setelah menenangkan Elena dengan perkataan yang baik, Jensen dengan cepat pergi dan kemudian memanggil panah untuk menanyakan keberadaan Hector. Pada saat ini di sebuah bar, terdengar musik keras yang memekakkan telinga. Di salah satu kamar, beberapa pria berpakaian seperti gangster melemparkan seorang wanita ke sofa. Tuan muda Hector, wanita ini sudah ditemukan. Wanita yang terlempar ke sofa itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dengan riasan tebal di wajahnya, tetapi saat ini riasannya luntur karena air matanya. Tidak tahu malu. Beraninya kamu menyiram tuan muda Hector dengan anggur. Orang di sampingnya menendang gadis muda itu. Aku benar-benar tidak tahu itu tuan muda Hector. Wanita itu menangis dan berteriak, mengambil anggur di atas meja dan meminumnya dengan brutal. Aku akan menghukum diriku sendiri. Aku akan menghukum diriku sendiri. Hector sedang menggendong dua wanita cantik, mengisap sebatang rokok dan menatap wanita itu dengan kesal. Sebenarnya dia tidak memiliki banyak konflik dengan wanita ini. Hanya saja tadi malam ketika dia keluar untuk bermain, dia melihat kalau wanita ini menari dengan indah dan genit, jadi dia menggodanya. Akibatnya wanita itu berani menyiramnya dengan anggur dan menyuruh pacarnya menamparnya. Saat itu dia tidak membawa banyak orang, jadi dia harus menahan kekesalannya. Keesokan harinya dia mengirim anak buahnya untuk mencarinya, tidak hanya mematahkan kaki pria itu tetapi juga menangkap wanita itu. Oke, malam ini minum semua anggur di bar ini, aku akan melupakan masalah ini. Kata Hector sambil mengembuskan asap. Malam ini, semua anggur di bar. Mata wanita itu melebar. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa meminumnya. Adik, malam ini kamu temani mereka. Hector berkata lagi. Ah, kamu terlalu kejam,
aku mau panggil polisi. Wanita itu berteriak marah dan makin menyesalinya. Seharusnya kemarin dia tidak bertindak berlebihan dan menampar orang ini. Wanita, kamu berani memanggil polisi? Melihat wanita itu mengeluarkan ponselnya, seorang adik merebut ponsel wanita itu dan menamparnya. Semuanya tolong aku. Melihat dirinya terpojok, dia hanya melihat masih ada orang-orang yang menari di bar. Bro, tidak perlu memperlakukan wanita seperti itu. Beberapa pria dengan rantai emas dan pakaian kulit berjalan mendekat, sepertinya dia tidak senang melihatnya. Seseorang dari pihak Bian menjawab, tadi malam wanita ini menampar tuan muda Hector, hari ini kami ingin membuatnya mengingatnya. Sial, aku pikir karena meminjam uang beberapa juta, ternyata hanya satu tamparan saja. Seorang pria harus bermurah hati, sudah lupakan saja. Semua pria tertawa. Pergi kau. Hector meminum anggur dengan berteriak marah. Bro, jangan terlalu gila. Beberapa orang itu tidak menyangka kalau pihak lain tidak akan menghargai mereka sedikit pun. Dan menindas seorang gadis di siang bolong, ini sangat melanggar hukum. Mereka ingin menyerang, tetapi orang-orang Hector sudah bergegas menyerangnya dan di gerbang bar ada orang-orang yang bergegas memasuk itu satu demi satu. Ada ratusan orang mengepung mereka. Beberapa orang itu akhirnya takut. Salah satu dari mereka mengerutkan keningnya dan berkata, kami adalah anak buah Tuan Hilton. Tuan Hilton adalah 4 Fajra Agung di ibu kota, siapa yang tidak mengenal bos terkenal ini? Patahkan kaki mereka. Hector tidak menghiraukan mereka dan menyuruh 100 orang itu untuk menyerangnya. Buk buk buk. Adegan itu sengit, orang-orang yang diberi pelajaran itu terus-menerus menjerit dan darah segar ada di mana-mana. Musik di bar masih meledak-ledak, tapi tidak ada yang menari lagi. Mereka semua duduk di kamar itu dan menyaksikan adegan itu dengan ketakutan. Pemuda itu dengan santai memanggil ratusan orang dan memukuli mereka dengan seenaknya, itu menunjukkan kalau asal-usulnya benar-benar mengerikan. Hector terus menatap wanita itu dan berkata, bagaimana? Apakah kamu sudah menentukan? Wanita itu takut dan berkata, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Aku hanya salah paham padamu. Apa kamu ingin membuatku mati sebelum kamu melepaskanku? Ya, pergilah melompat dari gedung dan lihat siapa yang akan membela kamu. Hector berkata dengan pelan, hanya ada 2 jalan. Yang pertama, minum dan yang kedua-dua, menemani adik kecilku. Kamu yang pilih. Ah. Wanita ini seperti mengalami mimpi buruk di dalam hidupnya, dia benar-benar tidak ada pilihan lain untuk menghadapi kekuatan kuat Hector. Terlihat bar itu sunyi, tidak ada orang yang berani membelanya lagi. Tuan muda Hector sangat bijaksana. Dia baru saja bebas dari neraka langsung memaksa orang menjadi pelacur. Saat ini sebuah suara santai terdengar, terlihat seorang pemuda mengenakan kaos berjalan masuk ke bar. Jensen. Mata Hector melotot, dia merasa sedikit takut. Jensen hanya duduk di sofa dan menatap Hector dengan dingin. Sebelumnya Hector tertangkap karena pelanggaran kosmetik, tak disangka dia keluar begitu cepat. Pantas disebut keluarga elit bermod. Siapa kamu? Melihat Jensen begitu berani, seorang adiknya langsung mendorong bahu Jensen. Orang-orang di bar juga mengagumi keberanian Jensen. Apa dia tidak tahu Hector bisa memanggil ratusan orang dengan mudahnya? Jika kamu masih menginginkan tanganmu, menjauhlah dariku. Jensen menatap adik kecil itu dengan kesal. Hah, kamu sudah gila ya, memang kenapa kalau aku mendorongmu? Adik kecil itu mencibir dan mendorong bahu Jensen lagi. Kemari. Hector berteriak tajam, membuat adiknya berjalan kembali dengan kesal. Dr. Jensen, apa kamu kebetulan lewat sini? Hector tersenyum menatap Jensen. Sebelumnya orang yang dia patahkan kakinya adalah anak buah Tuan Hilton, jadi dia sama sekali tidak memedulikannya. Tetapi Jensen tidak, bahkan orang besar seperti Tuan Hilton harus menghormatinya. Kamu pikir aku sebebas dirimu? Jensen menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini khusus untukmu. Katakan padaku, kapan orang-orang dari sekte Kunlun datang menemui? Apa? Wajah Hector berubah drastis. Dia baru saja menerima kabar itu, bagaimana Jensen bisa mengetahuinya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hector langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas dia tidak mengakuinya. Hehe, aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Tidak masalah, aku pikir kamu akan bekerja sama dengan baik.
Jensen mengambil gelas di atas meja dan meminumnya, wajahnya acuh tak acuh. Wanita yang tengah berlutut di sampingnya tersentak. Siapa pemuda ini? Tak disangka dia berani mengancam tuan muda Hector seperti itu. Kamu cari mati ya? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada tuan muda Hector? Sang adik mendadak kesal. Melihat tuan muda Hector tidak berbicara, dia melambaikan tangannya dan bar itu penuh sesak dengan orang. Habislah. Orang-orang yang sedang menonton kejadian itu geleng-geleng kepala. Pemuda itu hanya seorang diri, sementara tuan muda Hector memiliki lebih dari 100 orang. Yang dipertanyakan adalah entah apakah dia bisa keluar dari bar itu hidup-hidup. Jensen, apa kamu bodoh? Kamu berani menyombongkan diri di wilayahku. Hector juga percaya diri. Asal-usul Jensen tidaklah kecil, tapi dia memiliki banyak orang di sisinya, tentu dia tidak takut. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, aku belum membuat perhitungan atas masalah kamu menyakitiku terakhir kali. Jika hari ini kamu bisa keluar hidup-hidup, aku akan berlutut di depan MU. Hector, menurutmu kamu bisa? Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena aku memiliki lebih banyak orang. Hector mengangkat lengannya dan berteriak. Karena aku memiliki lebih banyak orang. Para gangster di seluruh bar berteriak serempak. Suaranya sangat keras sehingga menutupi suara musik di bar itu. Kamu dengar itu? Orang-orangku lebih keras dari suara petir. Kamu mau bermain denganku? Apa kamu pernah bermain denganku? Semangat Hector meningkat, dia menunjuk Jensen dan berteriak. Meskipun aku tidak memiliki orang sebanyak kamu, bukan berarti aku tidak memiliki siapa-siapa. Jensen meminum bir dan berkata dalam hati. Selesai berkata, sejumlah besar orang misterius yang mengenakan peralatan dan memegang senapan mesin ringan bergegas masuk ke gerbang bar itu. Pistol itu mengarah ke semua gangster seketika mereka tidak berani bersuara. Meskipun orang-orang ini tidak berjumlah lebih dari 100 orang, tetapi mereka bersenjata. Sial! Hector melotot. Dari mana Jensen mendapatkan begitu banyak senjata? Apa mungkin tim ini tentara bayaran? Dibandingkan dengan tentara bayaran, gangsternya ini bukanlah apa-apanya. Bar itu bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Entah itu gangster atau mereka yang sedang minum, tidak ada yang berani membuka mulutnya. Mereka semua sudah ditodong dengan orang bersenjata, ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti mereka. Tetapi mata wanita di sebelah Jensen berbinar. Sepertinya dia punya harapan bisa kabur. Wanita itu tidak pernah membayangkan kalau beberapa bos besar itu tidak dapat menyelamatkannya dan kebalikannya pemuda jelek ini bisa. Saat ini Jensen berdiri dan berjalan menuju salah satu adik. Hector, dia memecahkan botol anggur dengan marah. Krek! Lengan adik itu patah, dia berguling-guling di tanah kesakitan. Sudah kubilang, jangan mendorongku jika kamu masih menginginkan tanganmu. Sekarang, kamu percaya atau tidak, ucap Jensen pelan. Bos besar, aku salah. Adik itu menangis dan berteriak, lalu dia bangun dan bersujud pada Jensen. Dia tahu kalau dia sudah salah memprovokasi orang. Dan dia memprovokasi bos besar yang memiliki prajurit bersenjata. Jensen kembali berjalan menuju Hector sambil membawa segelas anggur dari atas meja. Tuan muda Hector, apa kamu tidak mau menghormatiku? Jensen, aku Hector dari keluarga Bermot. Aku tidak minum anggur pemberian siapapun. Hector berkata dengan keras. Jensen mengangguk. Dia meminta panah untuk membawa pistol dan menembak terus-menerus ke arah sofa. Dor dor dor. Setiap tembakan itu seolah mengenai jantung Hector. Setelah beberapa tembakan, Hector langsung tertawa dan berkata, siapa yang tidak berani minum anggur yang dituangkan? Dr. Jensen? Ini sebuah kehormatan untukku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas yang ada di atas meja dan meminumnya. Diam-diam semua orang di bar itu menghinanya, mereka pikir tuan muda Hector sangat hebat. Ayo pergi, bawa aku bertemu dengan orang yang menghubungimu. Jensen mengangguk pada Panah dan yang lainnya. Panah dan yang lainnya segera meninggalkan bar seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya. Dan Jensen juga berjalan keluar dari bar itu. Hector ragu-ragu sejenak dan hanya bisa mengikutinya. Meskipun para tentara bayaran itu sudah pergi semua, dia tahu kalau Jensen bisa muncul dalam sekejap mata jika dia berteriak. Pada titik ini dia tidak bisa tidak mengikutinya.
Setelah keluar dari bar, ada sebuah mobil yang diparkir di luar pintu, sepertinya sedang menunggu Hector. Hector menyipitkan mata, memasukkannya tangannya ke dalam saku celananya dan diam-diam menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan ke keluarga Bermot. Sebenarnya untuk berita Daniel dia ingin mencari seseorang untuk melaporkannya ke Sekte Bangau Putih, agar dia mendapatkan kontribusi besar. Itu sebabnya dia tidak memberitahu keluarga Woodley dan yang lainnya. Dia hanya tidak menyangka kalau Jensen juga menerima kabar itu. Plak! Pada saat ini telapak tangannya mendarat di saku celana Hector. Jensen datang dan tersenyum, aku rasa lebih baik aku yang menyimpan ponsel tuan muda Hector. Oke. Hector memberikan ponselnya kepada Jensen dengan senyum terpaksa, tapi di dalam hatinya dia mengutuk. Sial, apa Jensen benar-benar seorang dokter? Caranya menyelesaikan masalah tanpa diketahui seperti ini, lebih hebat daripada agen khusus manapun. Masuk ke dalam mobil. Jensen menarik Hector masuk ke dalam mobil lagi. Mereka berdua sepertinya berteman sangat dekat. Setelah Hector masuk ke dalam mobil, Jensen bertanya, bagaimana rencana pihak lain untuk berkomunikasi? Tunggu saja teleponnya. Hector terpaksa senyum. Jika tatapannya bisa membunuh, Jensen pasti sudah dibunuh ribuan kali olehnya. Jensen mengangguk dan menunggu selama setengah jam. Benar saja, ada sebuah panggilan masuk. Jensen menyerahkan ponselnya itu kepada Hector. Ini aku, Hector, oke, aku tahu, di kota Zanhai, kan? Setelah Hector menutup teleponnya, dia berkata kepada Jensen, mereka meminta kita untuk pergi ke kota Zanhai. Kota Zanhai adalah kota peringkat ketiga dengan pariwisata yang sangat berkembang. Tak lama kemudian Jensen membawa Hector ke bandara dan naik pesawat ke kota Zanhai. Hanya ada 2 orang yang pergi dalam perjalanan itu, membuat Hector ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri beberapa kali. Tentu saja, dia hanya memikirkannya saja. Jensen adalah orang yang licik, dia pasti memiliki bantuan lain. Setelah tiba di kota Zanhai, Hector menerima panggilan telepon lagi dan pihak lain mengatakan untuk tidak membawa orang asing. Hector langsung menatap Jensen. Melihat Jensen tidak berbicara, dia hanya berkata kalau dia membawa 1 anak buah. Setelah menutup telepon, diam-diam Hector mencibir. Jensen merasa dirinya hebat dan berani pergi ke sarang orang jahat, dia pasti akan mati. Menurut apa yang ditunjukkan pihak lain, Hector dan yang lainnya datang ke resor musim panas, yang terletak di puncak gunung. Ada juga perangkat balon udara dengan mesin yang diparkir di puncak gunung, itu seperti helikopter kecil. Jensen masih merasa aneh. Dia sudah sampai di puncak gunung, bagaimana dia pergi ke sana? Tetapi ketika dia melihat alat transportasi ini dia mengerti. Sebelumnya Hector sudah pernah bermain dengan balon udara semacam ini, dengan cepat dia menyalakan mesinnya. Melihat hal itu Jensen juga ikut naik, balon udara itu langsung terbang ke langit. Ada navigasi di balon udara itu jadi dia hanya mengikuti saja navigasinya. Tetapi kabut asap di udara sangat berat dan jarak pandang menjadi pendek. Melakukan perjalanan di cuaca seperti ini sangat berbahaya. Jensen menatap Hector, dia melihat Hector sedang mencibirnya. Dia merasa kalau dalam keadaan seperti itu, Jensen tidak akan bisa menunjukkan kelebihannya. Bagaimanapun jika satu dari mereka ceroboh, keduanya mungkin akan mati. Hector pasti sedang berpikir kalau sekarang dia yang mengendalikan balon udara dan dia yang memegang kendali. Diam-diam Jensen mencibirnya. Sekarang teknik kaisar manusianya sudah meningkat. Jika dia jatuh dari ketinggian ini, meskipun dia terluka parah tapi dia mungkin tidak akan mati. Jika Hector berani main-main dengannya, pasti Hector akan mati. Balon udara itu mulai memasuki area pegunungan. Melihat ke bawah, ada pepohonan yang lebat, gunung-gunung yang banyak dan hanya ada sedikit orang. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di puncak gunung besar di depannya, memegang tongkat asap dan mengguncangnya. Ada juga kuil di puncak gunung, tetapi ada tebing di sekeliling gunung itu. Sulit membayangkan bagaimana kuil itu dibangun. Di sana, Hector tahu kalau pihak lain sudah membiarkan mereka mendarat di puncak gunung. Angin kencang di pegunungan dan kabut tebal, membuatnya sangat sulit untuk mendarat. Tetapi tampaknya Hector sudah sering bermain dengan balon udara, mereka pun mendarat dengan lancar.
Terlihat ada 3 orang di puncak gunung, 2 dari mereka kekar dan memegang senjata. Yang terakhir memakai kacamata, menatap Hector dan Jensen dengan berwibawa seperti seorang sarjana. Karena transaksi ini sangat besar, setidaknya 1 miliar, mereka juga sangat menghormatinya. Hector, bukankah aku sudah bilang aku tidak membolehkanmu membawa orang? Pria berkacamata itu tiba-tiba berkata dengan kesal. Hector mencibir diam-diam dan menjelaskan, dia ini anak buahku. Bahkan anak buah juga tidak boleh. Pria berkacamata itu menatap orang di sampingnya, bermaksud untuk membunuh Jensen. Maaf, ini masalah yang sangat penting. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk berpartisipasi. Kedua pria yang tampaknya seperti tentara bayaran itu mencibir dan mengarahkan senjatanya ke Jensen. Wus! Tapi saat ini Jensen mengibaskan lengannya dan sebilah pedang terbang. Krek! Senapan mesin ringan yang dipegang salah satu orang itu terbelah menjadi 2 dan ada bekas darah di lehernya. Matanya terbuka lebar, seolah-olah tidak bisa terbayangkan. Wus! Jensen kembali melambai dan kepala lawan bicaranya terjatuh, tapi tubuhnya masih mempertahankan postur memegang pistol. Dalam sekejap mata 2 orang yang memegang senjata tewas, itu membuat puncak gunung itu menjadi sunyi senyap. Mata Hector dan pria berkacamata itu bergetar. Sudah mati? Bagaimana mereka bisa mati? Terutama pria berkacamata, dia mengira kalau sebelumnya Jensen mengeluarkan pedang, tetapi setelah melihatnya dengan saksama Jensen tidak memegang pedang di tangannya. Dia memotong tanpa pisau. Metode macam apa ini? Apa mungkin ada yang salah dengan matanya? Sekarang apa aku masih menjadi seorang pengangguran? Pada saat ini Jensen juga berkata dengan pelan, aku adalah pengawal Tuan Muda Hector. Keluarga Bermot sudah memerintahkanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya. Pria berkacamata itu langsung menatap Hector, Tuan Muda Hector, apa yang dikatakannya benar. Pria berkacamata itu jelas sangat berhati-hati, dia bisa melihat jelas kalau Hector memusuhi pemuda itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pengawalnya. Tentu saja tidak, aku diculik olehnya. Hector mendengus dingin, dia tidak takut lagi pada Jensen. Lagi pula ini adalah wilayah sekte Kunlun. Ternyata benar. Pria berkacamata itu menatap Jensen dengan kesal, dari awal aku sudah merasa ada yang tidak beres. Teman, seharusnya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Jensen tidak menyangka pria berkacamata itu sangat jeli. Dia tertawa dan berkata, bagaimana kalau aku harus turun tangan? Meski kemampuan pedangmu bagus, sekte Kunlun kami adalah sekte seni bela diri yang paling bersinar. Jika kamu pergi sekarang, aku akan menganggap tidak ada yang terjadi. Kata pria berkacamata itu. Daniel Miller ada bersama kalian? Tanya Jensen. Benar, mantan pemimpin keluarga Miller adalah penjahat buronan sekte Bango Putih dari 4 aliansi bela diri. Kami membutuhkan Daniel untuk menukarnya dengan uang. 1 miliar, pria berkacamata itu mengatakan semuanya. Karena aku ada di sini, ini menjadi lebih mudah. Aku di sini untuk membawanya kembali, ucap Jensen santai. Teman, kamu masih belum tahu siapa yang kamu hadapi. Pria berkacamata itu mendengus dingin, dia merasa Jensen sangat aneh. Seolah-olah semuanya sangat mudah. Ketenangan semacam itu membuatnya sangat tidak nyaman. Aku tahu siapa yang aku hadapi, tetapi apa kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Jensen mengulurkan telapak tangannya. Di atas telapak tangannya, Profounki memadat dan membentuk pedang cahaya dan melayang. Apa? Mata pria berkacamata itu langsung bergetar. Sebelumnya, dia mengira Jensen sangat hebat dalam menggunakan pedang, tapi sekarang sepertinya tidak. Itu adalah pedang yang dibuat dengan energi kimia. Sepertinya orang-orangnya akan mati dengan pedang ini. Dan dia mendengar ayahnya mengatakan kalau di dunia Jianghu, mereka yang bisa membuat pedang dengan energi kimia. Seni bela dirinya sudah mencapai tingkat transenden. Aku merasa kamu ingin membunuhku. Untuk memberi sekte Kunlun kalian peringatan, aku akan membunuhmu dulu sebagai contoh. Jensen mengibaskan tangan kanannya. Dan pedang di tangannya melesat ke arah pria berkacamata. Kemudian dengan suara krek, kepala pria berkacamata itu jatuh. Hector langsung terkejut. Tak disangka Jensen membunuh satu-satunya orang yang memimpin jalan itu. Dan juga benda apa yang tangannya kibaskan itu? Itu bahkan lebih menakutkan dari peluru. Dia tiba-tiba merasa sangat asing dengan Jensen, orang ini bukanlah dokter biasa.
Ambil ponselnya dan telepon. Saat ini Jensen berkata pelan kepada Hector. Hector harus melakukannya. Setelah menelepon, tentu saja pihak lain tercengang. Bagaimanapun, itu ponsel milik pria berkacamata. Aku Hector Bermot. Aku sudah sampai. Ada sebuah masalah, katakan di mana alamatnya. Di mana anakku? Pihak lain bertanya. Hector langsung menatap Jensen, dalam hati dia berkata, kamu sudah membunuh semua putranya. Sekarang aku tidak bisa melaporkannya. Jensen tidak mau repot-repot memedulikannya. Dia mengambil ponselnya dan berkata dengan ringan, anakmu sudah mati. Sekarang Hector ada di sini. Jika kamu ingin membuat kesepakatan, beritahu aku alamatnya. Apa? Pihak lain terkejut. Sebutkan alamatnya. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Pihak lain sedang mencari uang, tetapi dia tidak berani berdagang dengan sekte Bangau Putih secara langsung. Dia perlu menggunakan keluarga Bermot sebagai perantara, yang berarti dia tidak akan pernah menyerah pada Hector. Benar saja, meskipun pihak lain sangat marah, dia tetap memberikan alamatnya. Yang membuat Jensen terkejut adalah jalan menuruni gunung berada di kuil yang rusak dan di dalamnya ada gua yang langsung menuju ke kaki gunung. Dan di ponsel itu juga menggunakan GPS dengan mengikuti GPS bisa menuju ke alamat. Jensen langsung membawa Hector ke dalam kuil yang rusak itu. Dia menemukan ada lubang di bawah patung Buddha dan kemudian mereka masuk. Entah berapa usia kuil ini, tapi pasti sudah sangat tua. Selain itu wilayah Huaxia sangat luas. Pasti ada banyak tempat seperti kuil rusak ini yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Setelah perjalanan menuruni gua, tidak lama mereka keluar dari gunung dan kemudian melihat GPS di ponsel Jensen terus bergerak maju. Hector mengikuti di belakang. Melihat punggung Jensen, dia merasa makin takut dengan Jensen. Dia tiba-tiba memiliki perasaan kalau sekte Kunlun dan keluarga elit adalah tokoh besar. Tetapi Jensen adalah iblis yang berspesialisasi dalam menghancurkan tokoh besar. Tidak heran meskipun keluarga Wodli membenci Jensen sampai mati, tapi mereka tidak berani menyakitinya. Orang ini bukanlah orang biasa. Butuh beberapa jam untuk keluar dari pegunungan itu dan mencapai tepi pantai. Sebuah perahu sudah menunggu di sana. Jensen naik ke perahu itu bersama Hector dan perahu itu pergi menuju ke arah laut. Sebuah pulau besar muncul di depannya. Dari kelihatannya, pulau ini sepertinya adalah pulau terpencil. Tetapi setelah perahu Jensen sampai, sejumlah besar orang bersenjata bergegas keluar dari hutan kelapa. Apa kamu Hector Bermot? Orang-orang ini tampak seperti tentara bayaran yang berkekuatan jahat. Ada orang asing dan orang berwajah Huaxia. Ya. Jensen mengangguk. Orang-orang ini menatap Jensen dan Hector, lalu berkata dengan pelan, ikuti aku. Selesai berkata mereka masuk ke hutan kelapa itu. Tidak lama kemudian, sebuah desa muncul di depannya. Dari kejauhan, ada orang muda dan tua di desa itu, bahkan ada wanita. Sejumlah besar orang yang bersenjata sedang berpatroli. Seolah-olah ada pasukan kecil di sini. Dan ini jauh dari pantai, tanpa pengawasan pemerintah. Jensen bisa melihat para orang tua, muda, wanita dan anak-anak itu memakai pakaian yang berbeda dengan penduduk Huaxia, mereka lebih mirip penduduk asli setempat. Anakku dibunuh. Apa Hector sudah gila? Pada saat ini di sebuah pondok jerami, seorang pria kekar mengenakan kain berteriak marah. Jangan khawatir, mungkin ada kesalahpahaman. Seorang pria tua mengenakan jubah putih berkata dengan pelan. Pemimpin, mereka mengatakan kalau anakku sudah mati. Bagaimana bisa itu adalah kesalahpahaman? Pria kekar itu kehabisan napas. Dia memandang pria di sebelahnya yang duduk di kursi roda dan berkata, kamu sudah membunuh anakku. Pria di kursi roda yang kurus kering itu mencibir dan tidak mengatakan apapun. Daniel, jangan terlalu senang dulu. Ketika kami menyerahkanmu ke sekte Bangau Putih, hari-hari baikmu akan berakhir. Melihat ini, pria tua itu mendengus dingin. Daniel adalah orang yang diselamatkan murid sektenya secara tidak sengaja. Awalnya dia tidak tahu dan peduli dengan identitasnya. Kemudian setelah mengetahui kalau dia adalah mantan pemimpin keluarga Miller, dia tidak bisa tidak memedulikannya. Saat itu angin kencang dan pembunuh tertangkap di mana-mana. Beraninya mereka menimbulkan masalah.
Sekarang berita sudah menyebar, mereka menyelidiki dan mengetahui kalau Sekte Bangau Putih sedang mencari Danial, jadi mereka berpikir untuk membuat kesepakatan dengan Sekte Bangau Putih. Tetapi Sekte Bangau Putih adalah salah satu dari 4 aliansi seni bela diri. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka hanya memberitahu orang-orang keluarga Bermot untuk datang. Masalah keluarga Miller sangat mengejutkan ibu kota, jadi mereka tidak boleh melakukan kecerobohan. Pemimpin, aku tidak peduli apakah anakku dibunuh oleh Hector atau tidak. Setelah kesepakatan selesai aku pasti akan membunuh pembunuhnya. Pria kekar itu berkata lagi, tapi aku punya perasaan mungkin bukan Hector yang membunuh anakku, tetapi seseorang yang ingin menyelamatkan Danial. Wajah pria tua itu berubah, kami menjaga rahasia ini dengan sangat baik. Selain keluarga Bermot, siapa lagi yang tahu berita itu? Siapa yang peduli? Aku ingin melihat apa orang itu memiliki keterampilan. Aku akan tahu saat mereka datang. Wajah pria kekar itu penuh dengan niat membunuh. Paman, mereka sudah sampai. Saat ini seseorang berlari masuk. Odin, jangan sembarangan bertindak. Cari tahu dulu keadaannya. Pria tua itu memberitahu pria kekar itu. Pria kekar itu mengangguk dan meninggalkan gubuk jerami itu. Pria tua itu memandang Danial yang berada di kursi roda lagi dan berkata, Danial, keluargamu bukan lagi 8 keluarga elit. Berperilakulah dengan baik untukku. Aku Sekte Kunlun melakukan ini demi uang. Kami tidak ingin ikut campur dalam perseteruan antara keluargamu dengan Sekte Bangau Putih. Danial masih tidak berbicara. Pria tua itu berkata lagi, seseorang sudah membunuh pembunuh ayahmu, itu pertempuran besar di dunia Jianghu. Sekarang meskipun keluarga Miller bangkrut, tetapi ada seseorang yang melindunginya jadi itu tidak akan hancur. Selama ini Danial tidak mengetahui berita ini. Dia akhirnya terharu dan bertanya, siapa yang membalaskan dendam ayahku? Entahlah, tapi ada gosip yang bilang sepertinya itu seorang dokter. Pria tua itu berkata dengan pelan, aku sudah memberitahumu berita yang kamu butuhkan, sebaiknya kamu sedikit kooperatif. Setelah kita pergi ke Sekte Bangau Putih, kita tidak saling mengganggu. Danial sedang memikirkan nama seorang dokter dan sebuah sosok muncul di benaknya. Jensen. Ayahnya sudah mengatakan kalau Jensen adalah menantu terbaik dalam sejarah keluarga Miller. Mungkinkah itu dia? Tapi itu tidak mungkin. Meskipun Jensen adalah calon raja prajurit nomor 1, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan para tetua di dunia Jianghu itu. Apalagi masalah ini berhubungan dengan Sekte Bangau Putih, mereka bukanlah orang yang bisa dilawan oleh Jensen. Saat ini di dalam desa, orang-orang tua dan muda bersembunyi di dalam rumah. Hanya tentara bayaran bersenjata yang sedang memandangi Jensen dan Hector. Jensen juga sedang melihat ke arah mereka. Dia tahu kalau Sekte Kunlun ada di balik semuanya, tetapi dia tidak menyangka kalau Sekte dunia Jianghu ini sudah melatih kekuatan seperti itu. Pada saat yang sama, seorang pria kekar yang mengenakan kain berjalan keluar bersama beberapa orang. Siapa Hector Bermot? Mereka berdua ditatap. Orang ini memiliki seni bela diri yang baik dan memiliki peringkat surgawi menengah. Danial ada di sini atau tidak? Jensen juga ikut bertanya. Siapa kamu? Pria parubaya berbadan kekar itu langsung menatap Jensen. Ada atau tidak? Jensen kembali bertanya. Ada, dia di dalam. Apa kamu Hector Bermot? Pria parubaya bertubuh kekar itu mengangguk. Aku adalah Hector Bermot. Tiba-tiba Hector Bermot yang dari tadi diam, berteriak dan berlari ke arah pria parubaya yang kekar itu, dia yang membunuh orang yang tadi, aku juga diculik olehnya. Cepat bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jensen. Jensen sangat pandai bertarung, tapi di hadapan begitu banyak master, bagaimana dia akan melawannya? Kamu Hector. Pria parubaya kekar itu tiba-tiba menatap Hector dan berkata dengan marah, kamu bilang dia yang membunuh anakku? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku bisa membuktikannya dan dia datang ke sini untuk menyelamatkan Danial. Hector buru-buru menjawab. Pria parubaya berbadan kekar itu menjadi marah dan menatap Jensen dengan tatapan membunuh. Orang-orang bersenjata di sekelilingnya juga menodongkan senjata mereka ke arah Jensen. Mereka semua tahu kalau orang ini datang untuk menyelamatkan orang, jadi dia adalah musuh mereka. Hal yang konyol adalah berani-beraninya dia seorang diri datang untuk menyelamatkan orang. Apa otaknya sudah rusak?
Kamu sudah membunuh anakku. Aku akan memberimu kesempatan, katakan padaku alasannya, kata pria parubaya yang kekar itu. Jensen terlihat tidak peduli dan berkata dengan santainya, alasan apanya? Cepat lepaskan ayah mertuaku mumpung suasana hatiku sedang baik. Kalau tidak akan kubunuh kalian semua. Tiba-tiba Jensen menyebutkan kalimat terakhirnya dengan suara yang keras dan mengejutkan semua orang.